Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, komen dan subrek. Kalau tidak ku sentil jantung kalian hehehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1251. David duduk di dalam gua, perlahan menyerap energi spiritual yang mengalir keluar dari gua. Energi spiritual ini sangat melimpah dan murni. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah David tidak bisa membuka batu besar di depannya. Kalau tidak, dia akan tahu apa yang ada di dalamnya. Yuan Ying, jika saya bisa masuk ke dalam Yuan Ying, saya akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Martial, aliansi seni dan keluarga panjang, dan dapatkan kesempatan untuk menyelamatkan ibuku dan Sonya. David berpikir dalam hati. Dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk mencapai Nas Chen Sol, yang merupakan ranah markis di dunia seni bela diri. Meskipun David kini telah mencapai kekuatan setengah langkah Wu Hou, menghadapi markis yang baru dipromosikan, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi jika dia benar-benar harus menghadapi keluarga besar seperti aliansi seni bela diri dan keluarga panjang, David tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan menghadapi keluarga Ning, jika Tuan Si tidak muncul tepat waktu, David pasti sudah menjadi mayat sekarang. Oleh karena itu, David memiliki keinginan akan kekuatan yang tiada taraf, dan dia perlu menerobosnya secepat mungkin. Hanya saja, betapa sulitnya menyerang Nas Chen Sol dari inti emas, selain pemahaman juga membutuhkan kesempatan tertentu. Adalah umum bagi sebagian orang untuk terjebak dalam dunia besar sepanjang hidup mereka dan tidak dapat menerobos. Dan tujuan David bukan hanya jiwa yang baru lahir, dia harus mencapai alam yang lebih tinggi. Karena hanya setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu barulah dunia baru dapat ditemukan. Dia sekarang ingin tahu siapa ayahnya, dan siapa dia. Kebenaran yang ingin dia ketahui harus didaki selangkah demi selangkah dengan kekuatan. Dan kemudian dia akan semakin dekat dengan kebenaran. Saat aku benar-benar menjadi abadi, aliansi seni bela diri dan keluarga naga tidak layak untuk disebutkan. Mata David bersinar dengan cahaya kerinduan yang tiada taraf. Di bawah pengaruh teknik jantung pembekuan David, energi spiritual terus-menerus diubah menjadi energi spiritual, mencapai tingkatan baru berulang kali. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Kekuatan spiritual dalam tubuh David sudah sangat melimpah, dan dia terus-menerus menyerang ranah markis. Di saat yang sama, Ji Ruxue di Istana Teratai Merah selalu tegang dan cemas. Dia tidak tahu apakah Istana Binatang Suci akan menelepon. Saya tidak tahu kapan harus menelepon. Hari-hari ini adalah hari yang paling menyiksa. Seluruh Istana Teratai Merah telah lama siap berperang, dan formasi penjaga di istana telah mulai beroperasi. Namun selama 3 hari berturut-turut, tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada pergerakan di Istana Binatang Suci, yang membuat Ji Ruxue sedikit gelisah. Kak, kamu belum mendapatkan istirahat yang baik selama 3 hari. Kamu terlihat kuyu, kamu harus pergi dan istirahat. Melihat adiknya begitu kuyu, Xiaomin berkata dengan sangat sedih. Tidak ada pergerakan di Istana Binatang Suci. Aku tidak bisa tidur. Ji Ruxue menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seorang murid Istana Teratai Merah tiba-tiba berlari masuk. Tuan Istana, orang-orang dari Istana Binatang Suci ada di sini. Singkatnya, Ji Ruxue terkejut, dan ekspresinya menjadi sangat gugup. Itu harusnya datang. Itu akan selalu datang. Ji Ruxue bergumam. Berapa banyak orang yang datang ke Istana Binatang Suci? Seorang penatua bertanya. Seseorang. Murid itu mengatakan yang sebenarnya. Seseorang. Kali ini, Ji Ruxue tercengang. Meskipun Istana Teratai Merah mereka tidak sekuat Istana Binatang Suci, tetapi mengirim seseorang ke sini. Ini terlalu menghina Istana Teratai Merah mereka. Siapa yang mengirim Istana Binatang Suci? Satu orang berani datang ke sini. Saya memandang rendah Istana Teratai Merah kita. Wajah Ji Ruxue penuh amarah. Itu Xiaoda, tetua dari Istana Binatang Suci, kata murid itu. Ji Ruxue sedikit mengernyit, lalu berkata, undang dia masuk. Segera, Xiaoda masuk ke Istana Teratai Merah sambil tersenyum.
tidak seperti perang salib. Istana Ji, aku memberanikan diri untuk menyela, dan kuharap kamu tidak tersinggung. Xiao Da tertawa dan memberi hormat pada Ji Ruxue. Bab 1252. Meskipun Ji Ruxue sedikit bingung, tapi pihak lain sangat sopan. Dia tidak bisa bersikap kasar. Elder Xiao, Anda sangat baik. Anda bisa datang ke istana teratai merah kami. Itulah berkah dari istana teratai merah kami. Duduklah. Sajikan teh. Setelah Ji Ruxue selesai berbicara, dia duduk di kursi. Seseorang segera membawakan Xiao Da kursi dan menyajikan secangkir teh. Tuan Istana Ji, kami Mingren tidak berbicara secara diam-diam. Saya datang kali ini atas perintah ketua istana kita. Demi Xiang Chong, Xiao Da berkata langsung. Ketika Ji Ruxue mendengarnya, dia tahu bahwa pihak lain benar-benar datang untuk masalah ini. Elder Xiao, Xiang Chong itu dibunuh oleh istana teratai merah kita. Jika kamu ingin membalaskan dendam Xiang Chong itu, lakukan saja secara langsung. Aura Ji Ruxue mulai meningkat, siap beraksi kapan saja. Melihat ini, Xiao Da segera melambaikan tangannya. Istana Ji salah paham. Aku tidak datang ke sini untuk membalas dendam pada Xiang Chong. Xiang Chong Se itu sangat berani. Dia benar-benar berkomplot melawan Master Istana Ji, dan dia akan mati. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Master Istana Ji. Ketua istana kami mengatakan bahwa dialah yang tidak mampu mendisiplinkan dan membuat Xiang Chong melakukan hal kotor seperti itu. Kata-kata Xiao Da membuat Ji Ruxue tercengang. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Orang seperti apa Fei Qingping itu? Penguasa istana binatang suci. Ji Ruxue tahu betul bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan menebus kesalahannya. Selain itu, sebagai sekte terbesar di selatan, Fei Qingping tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Namun kini mereka telah menemukan seseorang untuk meminta maaf kepada istana teratai merah. Hal ini membuat Ji Ruxue tidak mengerti obat apa yang dijual di labu istana binatang suci. Elder Xiao, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Kamu mengatakan itu, dan aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ji Ruxue merasa istana binatang suci pasti punya niat, jadi dia berharap Xiao Da bisa mengatakannya. Melihat Ji Ruxue seperti itu, Xiao Da tertawa. Istana Ji, aku memang di sini untuk meminta maaf kali ini. Tapi ada satu hal lagi, yaitu mengundang David pergi ke istana binatang suci untuk duduk. Tuan istana kami mengetahui bahwa David datang ke selatan dan berada di istana teratai merah Anda. Jadi dia segera mengirim saya untuk mengundangnya. Tuan istana kami sangat menghargai David. Begitu Ji Ruxue mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa istana binatang suci datang untuk meminta maaf. Ternyata ditujukan pada David. Jika David tidak ada di istana teratai merah, istana binatang suci pasti tidak akan bersikap sopan. Dengan cara ini, seharusnya istana binatang suci juga sedikit takut dengan reputasi David. Setelah mengetahui Xiang Chong dibunuh oleh David, dia tidak berani menembak David. Bagaimanapun, David juga memiliki kekuatannya sendiri di Kyoto, dan pejabat Tuan Si di Kyoto memiliki hubungan yang baik dengan David, dan telah berkali-kali membantu David. Elder Xiao, sayang sekali Anda datang ke sini. Tuan Chen sedang berkultivasi, jadi saya tidak ingin mengganggu Anda. Ji Ruxue berkata dengan nada meminta maaf. Penanaman Xiao Da sedikit mengernyit. Berapa lama David keluar dari bea cukai? Saya tidak bisa memastikannya. Tapi itu tidak akan memakan waktu beberapa hari. Waktu yang David berikan kepada Ji Ruxue adalah 10 hari. Dan sekarang 3 hari telah berlalu. Jadi David akan keluar dalam beberapa hari. Kalau begitu, aku akan datang mengundangnya beberapa hari lagi. Xiao Da bangkit. Dan setelah memberi hormat pada Ji Ruxue, dia berbalik dan pergi. Setelah Xiao Da pergi, semua orang di istana teratai merah sangat bersemangat. Selama istana binatang suci tidak menyerang mereka, mereka bisa tinggal di istana teratai merah dengan aman. Ji Ruxue menghela nafas lega, dan tertidur. Tidur ini, Ji Ruxue sebenarnya tidur selama 2 hari 2 malam. Dalam 2 hari 2 malam terakhir, David terus menyerang,
terus menyerang. Tetapi jika Anda tidak dapat menembus penghalang itu, Anda tidak dapat mencapai ranah Markis, dan Anda tidak dapat membentuk Naschen Soul di dalam tubuh Anda. Bab 1253. Tepat ketika David menerobos gua itu, jaraknya ribuan kilometer di Kyoto. Kepala keluarga Ning Dahai, telah meninggalkan Bea Cukai. Setelah keluar dari Bea Cukai, Ning Dahai melihat keluarga Ning yang hancur, dan seluruh orang penuh amarah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Ning Dahai meraung. Di sampingnya, Ning Zi, yang wajahnya ditutupi sorban hitam, berjalan dengan hati-hati ke sisi Ning Dahai ayah. David yang melakukan semua ini. Dia menghancurkan keluarga Ning kami, dan saya hampir mati di tangannya. Suara Ning Zi suram dan rendah. Ning Dahai sedikit mengernyit, memandang Ning Zi di depannya. Dia selalu merasa putranya sepertinya telah berubah. Di siang hari bolong, apa yang kamu lakukan? Ning Dahai merobek syal hitam Ning Zi dan tertegun. Dia menemukan bahwa separuh wajah Ning Zi telah berubah bentuk, seperti kerangka, dan penampilannya sangat menakutkan. Luka di tubuh Ning Zi sudah diperbaiki, namun luka di wajahnya belum juga sembuh. Dia juga mempunyai satu kaki, dan dia berjalan dengan pincang. Melihat putranya berubah menjadi orang yang begitu hantu, Ning Dahai hampir kehilangan akal sehatnya. David, saya tidak peduli jika dia lolos ke ujung bumi. Saya harus membunuhnya. Periksa di mana David ini sekarang. Ning Dahai meraung, dan aura menakutkan melonjak ke langit, dan burung-burung yang terbang lewat langsung terguncang oleh aura ini. Selatan, Istana Teratai Merah. David tidak tahu tentang keluarnya Ning Dahai. Dia juga tidak tahu bahwa Ning Dahai sedang menyelidikinya dan sedang berkultivasi di dalam gua. Di hari ke-9, David masih gagal menerobos. Saat ini, David telah berhenti berkultivasi dan keluar dari gua. Sepertinya terobosan paksa seperti itu tidak cukup, masih membutuhkan peluang. David menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Saudara Chen, melihat David keluar dari gua, Xiaomin buru-buru berteriak. Xiaomin, kenapa kamu ada di sini? Ketika David melihat Xiaomin mendatanginya, dia merasa sedikit terkejut. Apakah seseorang dari Istana Binatang Suci di sini? Ya, kami datang. Xiaomin mengangguk. Ketika David mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Bawa aku ke sana. Bagaimana kabar adikmu? Xiaomin melihat ekspresi gugup David dan menutup mulutnya dengan senyuman. Kakak Chen, apakah kamu menyukai adikku? Xiaomin bertanya sambil tersenyum. David tercengang. Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu lihat betapa gugupnya kamu. Adikku baik-baik saja. Jangan khawatir. Orang dari Istana Binatang Suci ada di sini. Tetapi hanya satu orang yang datang. Mengatakan bahwa mereka ingin mengundang Anda ke Istana Binatang Suci, kata Xiaomin. Silakan pergi ke Istana Binatang Suci. David sedikit bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan Istana Binatang Suci. Apa yang diminta oleh Istana Binatang Suci untuk dia lakukan? Ayo pergi. Penatua Xiao dari Istana Binatang Suci sedang menunggumu. Xiaomin membawa David dan berjalan menuju aula utama Istana Teratai Merah. Saudara Chen, saudara perempuan saya adalah penguasa istana. Dia tidak bisa menikah denganmu. Menurut aturan Istana Teratai Merah kami, penguasa istana tidak boleh menikah. Tapi aku bisa menjadi kekasih kecilmu. Menurutku adikku sangat menyukaimu, dan kamu sangat menyayanginya. Kamu bisa tinggal di Istana Teratai Merah di masa depan. Alangkah baiknya adikku keluar dan masuk, dan kita semua wanita cantik di sini. Bukankah itu yang paling kalian sukai? Xiaomin memandang David dengan senyum jahat dan berkata, kamu masih sangat muda. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberitahu adikmu nanti dan biarkan dia menjagamu. David dengan lembut memukul kepala Xiaomin. Istana Teratai Merah memang menjadi tempat keluarnya setiap orang. Namun David tidak akan tinggal di sini. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Segera, David mengikuti Xiaomin ke aula utama, dan melihat Jiruksue mengobrol dengan seorang pria parubaya. Melihat David datang, Jiruksue buru-buru berdiri dan berkata, Tuan Chen, ini Penatua Xiao dari Istana Binatang Suci, yang datang ke sini khusus untuk mengundangmu.
Bab 1254. Melihat David ada di sini, Xiao Da segera bangkit dan berkata, Tuan Chen, Tuan istana kami selalu mendengar nama Tuan Chen. Jadi kami ingin berbicara dengan Tuan Chen. Beritahu aku tentang itu. Tidak akan ada konspirasi apapun di sini. Bukan. Aku membunuh anak angkat Tuan istanamu. Bukankah dia ingin membalas dendam? David memandang Xiao Da dan bertanya dengan hati-hati. Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Anda adalah pengkhianat atau pencuri. David mengikuti istana binatang suci tanpa afiliasi apapun. Dan bahkan membunuh putra angkat Fei Qingping. Dan sekarang dia ingin mengundangnya sebagai tamu. Ini sangat anomali. Hahaha. Tuan Chen benar-benar bercanda. Itu hanya anak angkat. Bagaimana Tuan istana kita bisa menganggapnya serius? Ada lebih dari 10 anak angkat Tuan istana kita. Apa yang dimiliki Xiang Chong? Xiao Da tertawa. Ketika David mendengarnya, dia menyadari bahwa Xiang Chong telah memegang istana binatang suci untuk mendukungnya. Ternyata di hadapan Fei Qingping, anak angkat Xiang Chong hanyalah omong kosong. David memandang Xiao Da, yang bukanlah orang yang pengkhianat. Jadi dia mengangguk dan berkata, Oke, aku akan pergi menemui tuan istanamu bersamamu. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Ji Ruxue, David mengikuti Xiao Da ke istana binatang suci. Istana binatang suci berjarak lebih dari 2 jam berkendara dari istana teratai merah. Hanya setelah istana binatang suci David tahu apa itu kemewahan. Istana binatang suci penuh dengan villa bergaya Cina, dengan pegunungan dan perairan, dan lingkungannya sangat bagus. Ini seperti sebuah resor wisata. Xiao Da membawa David ke depan sebuah villa, mendorong pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat sebuah kursi besar, dan kursi itu ditutupi dengan kulit harimau. Dan Fei Qingping, penguasa istana binatang suci, sedang duduk di kursi, dan ada beberapa Wuzong berdiri di samping Fei Qingping. Tuan istana, Tuan Chen ada di sini, Xiao Da berkata pada Fei Qingping. Fei Qingping memandang David, matanya bersinar terang, dan kekuatan paksaan muncul dari tubuh Fei Qingping. David mengerutkan kening, dan semburan cahaya keemasan langsung melintas di tubuhnya, melawan kekuatan paksaan ini. Wajah David muram. Dia tidak menyangka Fei Qingping akan melakukannya sendiri begitu mereka bertemu. Sepertinya ini adalah perjamuan Hongmen. Tetapi ketika David hendak menunjukkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan bersiap untuk bertarung, Fei Qingping tiba-tiba mengambil kembali tekanannya. Hahaha, sudah kuduga. Pahlawan adalah seorang remaja. Pantas saja kamu menjungkir balikkan dunia seni bela diri di Kyoto di usia yang begitu muda. Fei Qingping menyipitkan matanya dan tertawa. Saya tidak tahu apa yang istana Master Fei cari dari saya. David langsung mencari tempat duduk dan duduk, lalu bertanya dengan ringan. Aku hanya mengagumi kekuatanmu dan hanya ingin bertemu denganmu. Fei Qingping berdiri, berjalan menuju David, lalu duduk di samping David. Kamu adalah Wu Hou setengah langkah. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu menjungkir balikkan dunia seni bela diri di Kyoto. Dan bagaimana kamu melarikan diri dari ibu kota? Fei Qingping sedikit bingung. Dikatakan bahwa dengan kekuatan David, dia bukanlah siapa-siapa di dunia seni bela diri Kyoto. Seharusnya mudah bagi orang-orang itu untuk membunuh David. Tapi sekarang David bisa hidup dengan baik. Jika Anda mengundang saya ke sini, hanya ingin menanyakan ini, maka saya tidak punya komentar. David bangkit dan hendak pergi. Kamu masih muda dan temperamenmu cukup meledak-ledak. Anda datang ke selatan kami dari Kyoto. Bukankah kamu datang hanya untuk melarikan diri? Aku tahu banyak orang di dunia seni bela diri Kyoto ingin membunuhmu. Jadi kamu tinggal di istana binatang suci kami. Dan aku bisa melindungimu dengan baik. Dan aku bisa menerimamu sebagai anak angkatku. Selama kamu menjadi anak angkatku, siapa yang berani menjadi musuhmu di seluruh selatan? Bahkan jika orang-orang dari Kyoto datang, mereka harus memberiku wajah. Fei Qingping berkata dengan sangat arogan. Ketika David mendengar ini, Fei Qingping sebenarnya ingin menerima dirinya sebagai anak angkatnya. Jadi dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun David sekarang menjadi Wu Hou setengah langkah, tidak sulit untuk melawan Fu Qingping.
Bab 1255. Lagi pula, orang ini juga seorang markis baru, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Aku tidak punya kebiasaan menjadi anak bagi orang lain, apalagi urusanku sendiri. Aku bisa mengatasinya sendiri. Abaikan saja kebaikan Tuan Istana Fei. David tidak menyanjung Fei Qing. Fei Qingping terkejut. Dia tidak menyangka David akan menolaknya. Untuk mengetahui berapa banyak orang yang ingin memujanya sebagai ayah angkat, Fei Qingping memilih anak angkatnya. Tapi itu sangat kasar. Namun David menolak tanpa ragu. Yang mengejutkan Fei Qingping. David, aku punya niat baik. Apa kamu tidak memikirkannya? Fei Qingping bertanya. Jangan dipikir-pikir. Karena meskipun aku memujamu sebagai ayah angkatku, kamu tidak dapat membantuku. Apakah Istana Binatang Sucimu berani mengikuti aliansi seni bela diri Kyoto? Berani mengikuti keluarga Panjang? Bahkan jika keluarga Ning di Kyoto datang untuk menangkapku, apakah kamu berani mengatakan tidak pada Istana Binatang Suci? David memandang Fei Qingping, dan serangkaian pertanyaan membuat Fei Qingping bingung. Fei Qingping tersipu, karena kata-kata David sangat memilukan. Entah itu aliansi seni bela diri Kyoto, keluarga Panjang, atau bahkan keluarga Ning, Istana Binatang Suci mereka benar-benar tidak berani menyinggung perasaan. Jika orang-orang ini datang untuk menangkap David, Istana Binatang Suci tidak akan berani menghentikannya. Fei Qingping ingin mempertahankan David dan menerima David sebagai anak angkatnya, dan dia juga punya rencananya sendiri. Sejak mengetahui bahwa David membunuh Xiang Chong, Fei Qingping memeriksa David di forum seni bela diri. Dan ketahuilah bahwa Daud mempunyai banyak harta. Fei Qingping berpikir bahwa para prajurit tidak akan membunuh pedang, dan mengambil harta di tubuh David sebagai miliknya. Jika David bergabung dengan Istana Binatang Suci, harta itu secara alami akan menjadi milik Fei Qingping. Fei Qingping tidak menyangka David akan bersikap tidak sopan. Karena kamu terlalu meremehkan Istana Binatang Suciku. Jangan salahkan aku. Kamu membunuh anak angkatku. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Begitu Fei Qingping selesai berbicara, para murid Istana Binatang Suci mengepung David. Ini semua adalah murid senior Istana Binatang Suci, dan masing-masing dari mereka berada di ranah Wuzong. Tuan Istana, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membalas dendam atas Xiang Chong itu? Saat ini, Xiao Da melihat Fei Qingping akan menyerang David, jadi dia buru-buru berdiri di depan David. Fei Qingping mengerutkan kening Elder Xiao. Apa maksudmu, Tuan Istana? Ketika saya mengundang Tuan Chen, saya berjanji tidak akan mengganggunya demi Xiang urusan Chong. Tapi sekarang aku kembali melakukannya. Bahkan jika Tuan Chen tidak setuju untuk tinggal di Istana Binatang Suci sekarang, kita dapat memberinya waktu untuk memikirkannya. Saya yakin dia bisa membuat pilihan yang tepat. Xiao Da berjuang demi kesempatan lain bagi David. Bukan karena Xiao Da berteman dengan David. Hanya saja Xiao Da mengira dia berjanji pada David. Namun kini Fei Qingping telah mundur, yang membuat Xiao Da merasa telah merusak kepercayaannya pada David. Elder Xiao, minggir. Apakah kamu lupa identitasmu? Kamu adalah tetua dari Istana Binatang Suci. Fei Qingping meraung dengan marah. David menatap Xiao Da dengan penuh rasa terima kasih. Lalu berkata dengan ringan, Elder Xiao, sebaiknya kamu menyingkir. Urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Da melirik David dengan malu, dan akhirnya hanya bisa mengelak. Hanya Fei Qingping yang dapat menghubungi Istana Binatang Suci. Meskipun dia seorang penatua, dia tidak punya hak sama sekali. David, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bisa menyerahkan harta karun di tubuhmu, aku tidak perlu meminta pertanggungjawabanmu karena membunuh anak angkatku. Fei Qingping berkata pada David. Ketika David mendengarnya, dia tiba-tiba tertawa. Ternyata Fei Qingping hadir bukan untuk membalas dendam pada Xiang Chong, melainkan demi harta karun yang ada di tubuhnya. Jika kamu memiliki kemampuan, dapatkan sendiri. Setelah David selesai berbicara, cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, dan sisik dengan cepat menutupi seluruh tubuh David. Saat ini, David seperti seorang pejuang emas. Terima kasih sudah mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa lagi di novel selanjutnya.